Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, untuk mengetahui kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara membuat teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui makna kata yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya adalah mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi. Sebelum mencari tahu pengertian dari teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui arti dari kata observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek di tempat penelitiannya secara langsung. Jika sudah mengetahui pengertian dari kata observasi, maka kita dapat mengetahui pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan laporan hasil dari kegiatan pengamatan yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat objektif dan universal. Maksud dari objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan bersifat universal adalah bersifat umum. Yang kedua, objek bersifat tunggal. Artinya, observasi berfokus hanya pada satu objek tanpa adanya objek lain. Yang ketiga, observasi dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Artinya, data observasi yang didapatkan sesuai dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Yang keempat adalah dituliskan sesuai kaidah kebahasaan. Yang kelima adalah terbarukan dan relevan. Maksud dari terbarukan adalah data yang diperoleh masih tergolong baru, sedangkan relevan adalah dua hal yang saling berkait. Yang kelima adalah terbarukan dan relevan. Maksud dari terbarukan adalah data yang diperoleh masih tergolong baru, sedangkan relevan adalah dua hal yang berkaitan satu sama lain. Yang keenam adalah bukan berupa opini pribadi. Maksudnya, data yang diperoleh harus sesuai fakta yang ada di lokasi penelitian. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan, maksudnya berkelanjutan. Selanjutnya, struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisikan hal umum tentang objek yang akan dikaji atau menjelaskan garis besar pemahaman tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisikan hasil pengamatan yang disampaikan secara mendetail seperti ciri fisik, jenis, dan klasifikasi dari objek yang diamati. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisikan manfaat objek bagi manusia maupun alam. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat definisi biasanya ditandai oleh kata adalah, merupakan. Yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang digunakan untuk menerangkan atau menggambarkan sebuah objek dengan sedetail mungkin agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan yang disampaikan oleh penulis. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, imbuhan. Perbedaan fungsi dan penulisan. Fungsi untuk membentuk kata kerja pasif yang menunjukkan kata keterangan, baik kata keterangan tempat maupun keterangan waktu. Yang kedua ada penulisan yang dirangkai dengan kata dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama dipisah dari kata dasarnya karena menyatakan tempat dan waktu, misalnya di pantai, di goa, di kamar, dan sebagainya. Yang kedua
dengan kata dasarnya karena menyatakan selain tempat dan waktu, misalnya seperti dilantik, dicegah, dan diamankan. Yang keempat, penambahan kutipan tidak langsung dan sumber lainnya. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Kutipan yang mengambil inti tanpa mengurangi makna kata. Contohnya, Shannon dan Weaver 1949 berpendapat bahwa komunikasi adalah interaksi manusia untuk mempengaruhi satu sama lain, menggunakan berbagai medium dalam prosesnya. Yang kedua, kutipan langsung. Kutipan yang dilakukan dengan cara menuliskan ulang dengan kata-kata yang sama seperti aslinya. Contoh, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. Shannon dan Weaver 1949. Oke, yang selanjutnya pada paragraf pertama merupakan pernyataan umum, berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji atau menjelaskan garis besar pemahaman tentang objek. Pada paragraf kedua merupakan deskripsi bagian, berisi hasil pengamatan yang disampaikan secara detail seperti ciri fisik, jenis, dan klasifikasi dari objek yang diamati. Pada paragraf 3 merupakan deskripsi manfaat, berisi manfaat objek bagi manusia atau alam. Selanjutnya, menuliskan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dilaporkan. Kedua, menyusun kerangka teks laporan. Yang ketiga, melakukan observasi untuk mengumpulkan fakta atau data yang akan dilaporkan. Yang keempat, kembangkan informasi tersebut sesuai dengan kerangka yang telah ada di rumus. Yang selanjutnya, cara menentukan makna kata. A. Makna kata tersurat dan tersirat. Makna kata tersirat dapat dipahami secara langsung dari kata-kata yang tertulis dalam teks. Makna kata tersurat tersembunyi di dalam teks. B. Makna kata dengan petunjuk visual. Petunjuk dapat berupa foto maupun gambar yang terdapat dalam teks. C. Menggunakan kamus cetak atau online untuk mencari makna kata. Oke, yang terakhir adalah latihan soal. Silakan jawab soal-soal berikut sebisa kalian. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.